pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Erick Thohir merespons soal kerusuhan antar supporter usai laga PSIS melawan Persib serta meminta I-League bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Kejadian kontroversial terjadi di laga Brighton and Hove Albion kontra Fulham. Salah satu fan Brighton diusir hingga mendapat larangan masuk stadion setelah kenakan jersey Palestina. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Emiliano Jonathans mengungkapkan alasan yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht itu bertekad membawa Garuda tampil di pentas sepak bola terbesar di dunia. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Emiliano Jonathans dan Maura Zylstra resmi disahkan DPR RI. Keputusan tersebut membuat keduanya tinggal menunggu tahap akhir sebelum sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Emiliano, pemain FC Utrecht berdarah Belanda Depok, mengungkapkan alasannya memilih membela timnas Indonesia. Dirinya menyebut darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya menjadi motivasi untuk berkontribusi bagi tanah leluhurnya. Kemudian pemain FC Utrecht itu menuturkan bahwa keputusannya juga dipengaruhi citra sang ayah yang sempat berkunjung ke Indonesia. Sang ayah menyaksikan langsung pertandingan timnas dan menggambarkan atmosfer di stadion jauh lebih berkesan dibandingkan dengan pengalaman sepak bola di Belanda. Emiliano pun menegaskan harapannya agar bisa membantu timnas Indonesia mewujudkan ambisi tampil di Piala Dunia 2026. Diketahui skuad asuhan Patrick Kluivert akan berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia akan berjumpa dengan dua lawan tangguh dari Timur Tengah yakni Arab Saudi dan Irak. Untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda wajib menjadi juara grup, sedangkan runner-up akan kembali berjuang di babak kelima. Laga uji coba timnas Indonesia kontra Kuwait di FIFA Matchday September 2025 resmi batal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas akan melaporkan kasus ini ke AFC. Agenda FIFA Matchday antara timnas Indonesia melawan Kuwait dipastikan batal. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday September 2025 menghadapi Lebanon dan Kuwait. Namun dengan pembatalan dari pihak Kuwait, skuad Garuda kini hanya memiliki satu lawan yakni Lebanon.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, PSSI tidak tinggal diam atas keputusan tersebut. Erick Thohir menegaskan pihaknya akan melaporkan pembatalan ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Menurutnya, agenda FIFA Matchday bukan sekedar laga uji coba, melainkan bagian penting dari persiapan timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde tersebut, Jay Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi lawan berat yakni Arab Saudi dan Irak. Karena itu, PSSI sejak awal memilih lawan uji coba dari kawasan Timur Tengah sebagai bentuk adaptasi sebelum melawan dua tim tersebut. Erick juga mengakui pembatalan ini menimbulkan kerugian materi, terlebih tiket pertandingan sudah terjual. Meski demikian, PSSI kini berupaya mencari lawan pengganti agar agenda persiapan timnas tetap berjalan sesuai rencana. Anggota Komisi 13 DPR RI Arizal Aziz layangkan pernyataan tegas dengan meminta program naturalisasi PSSI di era Erick Thohir dihentikan jika timnas Indonesia gagal tembus Piala Dunia 2026. Proyek naturalisasi pemain yang terus digencarkan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mendapat kritik tajam dari anggota Komisi 13 DPR RI Arizal Aziz. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 26 Agustus 2025, Aziz meminta agar program naturalisasi dihentikan apabila timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026. Aziz memberikan target jelas kepada PSSI untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan menegaskan bahwa jika timnas tidak berhasil lolos, program naturalisasi sebaiknya dihentikan sementara. Ia menyampaikan hal tersebut secara terbuka di depan forum resmi DPR sebagai bentuk dorongan agar fokus kembali pada pengembangan pemain lokal. Sebagai seorang pecinta sepak bola sejati, Arizal Aziz menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait dominasi pemain naturalisasi yang dinilainya berpotensi mengabaikan potensi anak bangsa. Ia bahkan membagikan pengalamannya dalam membangun akademi sepak bola dan 4 lapangan di daerah asalnya, Sumatera Barat, sebagai bentuk cinta dan dukungan nyata terhadap pemain lokal. Aziz menilai jika tren naturalisasi terus berlanjut tanpa diiringi prestasi yang signifikan, hal itu dapat berdampak negatif pada motivasi para pemain muda lokal. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjadi pemain nasional adalah kunci utama yang memotivasi anak-anak bangsa. Untuk terus berlatih dan berkembang. Sehingga jika naturalisasi dibiarkan tanpa hasil, semangat pemain lokal berisiko menurun. Agak menyoroti sedikit tentang bagaimana PSSI ini bisa menciptakan pemain-pemain anak negeri.
kalau saya perhatikan, kalau ini terus-menerus kita biarkan, ya, Bapak setiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju, tetapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul, ya, pemainnya pemain anak negeri, pemain lokal. Maaf Pak Erik, saya adalah salah satu pecinta sepak bola. Saya di kampung saya di Sumatera Barat membangun akademi sepak bola yang terbesar di Indonesia. Kenapa saya terbilang terbesar di Indonesia? Mempunyai lapangan sepak bola 4 lapangan saya bangun. Kenapa ini? Karena saya cinta betul dengan anak negeri nantinya, ya, yang mengisi untuk pemain nasional adalah anak negeri semuanya. Jadi Ketua, untuk hari ini kita berikan target Pak Erik. Kita mengikuti babak penyisihan Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erik nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erik, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Erick Thohir dengan tegas menanggapi kerusuhan supporter usai laga PSIM melawan Persib. Ketua Umum PSSI itu meminta operator I-League bertanggung jawab dan mengingatkan bahwa FIFA masih memantau sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara usai insiden kerusuhan supporter yang terjadi setelah laga PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan pekan ketiga yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus 2025 sore berakhir imbang 1-1. Namun suasana pasca laga justru memanas. Bentrokan antar pendukung pecah di sekitar wilayah Yogyakarta. Aparat kepolisian yang turun tangan langsung mengevakuasi dan memulangkan supporter Persib ke Bandung demi mencegah kerusuhan meluas. Keributan ini cepat menyebar dan ramai diperbincangkan di media sosial. Publik khawatir insiden tersebut bisa mencoreng citra kompetisi bahkan berpotensi mengganggu keberlangsungan Super League 2025-2026. Erick Thohir menegaskan kasus ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator kompetisi I-League. PSSI menyerahkan proses penanganan dan keputusan lanjutan kepada pihak operator. Ketua PSSI itu juga tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya. Ia menilai kerusuhan semacam ini bisa merusak reputasi sepak bola nasional di mata internasional. Terlebih,
Hingga saat ini FIFA masih memantau ketat perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk larangan kehadiran supporter tandang. Ivar Jenner membuat kejutan usai tampil bersama Jong Utrecht meski sebelumnya dikabarkan cedera dan tak dipanggil timnas Indonesia. Dengan situasi ini membuka peluang bagi Jenner untuk kembali dipanggil Patrick Kluivert. Ivar Jenner memberikan kejutan setelah namanya tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga uji coba sebagai persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari total 27 pemain yang dipanggil, nama Jenner tidak tercantum. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, gelandang berusia 21 tahun itu tengah mengalami cedera dan diperkirakan absen hingga 7 pekan. Kondisi tersebut juga membuatnya diragukan tampil bersama timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun Jenner justru membawa kabar menggembirakan saat memperkuat Jong Utrecht melawan Jong Ajax pada Selasa 26 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dirinya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85, menandai kembalinya ke lapangan setelah cedera. Situasi ini membuka peluang bagi Jenner untuk kembali dipertimbangkan masuk skuad timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Fans Brighton diusir dan dilarang masuk stadion usai gunakan jersey Palestina saat laga melawan Fulham. Keputusan tersebut menuai sorotan karena dinilai tak sesuai aturan Liga Inggris. Tindakan kontroversial terjadi di Amex Stadium, markas klub Liga Inggris Brighton and Hove Albion. Seorang pemegang tiket musiman, Roger Wade, dijatuhi hukuman larangan masuk stadion setelah kedapatan mengenakan jersey Palestina di tribun penonton. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wade melalui akun LinkedIn pribadinya Senin 25 Agustus 2025. Pendiri venture Capital Box Fund itu mengaku dihukum usai menyaksikan laga Brighton kontra Fulham pada 16 Agustus lalu. Dalam unggahannya, Wade memperlihatkan foto dirinya mengenakan jersey putih dengan corak hijau merah serta bendera dan tulisan Palestina di bagian depan. Ia menuturkan bahwa dirinya tiba-tiba diminta keluar dari area hospitality oleh steward tanpa alasan jelas. Wade menolak dan kembali ke tempat duduknya hingga akhirnya menerima surat larangan menonton pertandingan di Amex Stadium.
Menurut Wade, apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan Premier League karena jersey tersebut bukan atribut politik. Fans Brighton itu mempertanyakan keputusan klub yang tetap menjatuhkan hukuman. Diketahui, pria asal Inggris keturunan Malaysia Cina itu memang dikenal vokal mendukung Palestina. Lewat akun LinkedIn, Wade kerap menyuarakan dukungannya dan menyebut bahwa keberpihakannya pada Palestina adalah sesuatu yang benar untuk diperjuangkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Top.